بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ikhwatul iman jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita kembali diberikan oleh Allah kesehatan, umur panjang sehingga terus bisa berqiyam Ramadan setelah seharian berpuasa. Kita melanjutkan dengan salat tarawih berjamaah, salat isya berjamaah. Alhamdulillah, semoga rangkaian ibadah ini senada dengan apa yang disampaikan Nabi. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Juga dalam riwayat lain, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa orang yang berqiyam Ramadan di antaranya dengan sholat tarawih, baik itu di masjid ataupun di rumah, dengan penuh keimanan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Terkhusus kita di 10 akhir bulan Ramadan, dan kita berharap ibadah kita ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Dan Nabi menyampaikan, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa orang yang beribadah berqiyam Ramadan di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mencari ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Amin, Allahumma amin. Semoga kita menjadi orang-orang yang terampuni dosa-dosanya. Ikhwatul iman jamaah sekalian, tema malam hari ini adalah meneladani sahabat Nabi dari golongan kaum Ansor dan Muhajirin, di mana kita ketahui generasi terbaik khairul qarni, yaitu generasi yang ada di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabatnya. Kriteria sahabat Nabi ini yang perlu kita ketahui, ikhwatal iman, mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan memiliki kesempatan untuk bertemu langsung, melihat wajah yang mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di masa itu ada juga yang bertemu dengan Nabi, berdiskusi dengan Nabi, bahkan berdebat dengan Nabi, tapi bukan kategori sahabat. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, karena tidak mati dalam kondisi iman. Dan ada juga mereka yang hidup satu zaman dengan Nabi, tetapi tidak pernah berjumpa menemui Nabi. Contohnya yang terkenal Uwais Al-Qarni. Beliau hidup sezaman dengan Nabi karena sibuk mengabdi kepada ibunya di Yaman. Dia belum sempat bertemu dengan Rasulullah secara langsung, tapi subhanallah, Rasul pun mengirim salam. Disuruh sampaikan melalui sahabat-sahabatnya, kalau ketemu Uwais Al-Qarni, salam dari saya. Padahal belum pernah ketemu. Itu Pak, kalau orang-orang dekat dengan Allah. Kaum Ansor adalah orang-orang yang berada di Yathrib, yang di Madinah, yang di Bai'atul Aqabah al-Ula wa Thaniyah, pernah datang ke Mekah, mengambil janji setia, kemudian kembali ke tempatnya masing-masing. Dan di situ Nabi SAW juga menyertakan seorang duta Al-Quran, yaitu Mus'ab bin Umair, mengajarkan Al-Quran, sehingga Nabi ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah tidaklah asing bagi mereka tentang Al-Quran dan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi ini dalam berhijrah sudah menyiapkan
Di antaranya adanya duta Islam, duta Al-Quran, yaitu sahabat Nabi Mus'ab bin Umair, yang beliau nanti meninggal mati syahid di perang Uhud. Kemudian ikhwatul iman, siapakah kaum muhajirin yang mana mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka demi untuk membuktikan bahwasannya kecintaannya kepada Allah melebihi kecintaannya kepada harta benda, melebihi kecintaannya terhadap tanah kelahirannya sendiri. Bahkan Nabi itu sangat mencintai Makkah. Dia mengatakan, andai saja aku tidak terusir, tidak dikeluarkan oleh kaumku, aku tidak akan meninggalkanmu. Bagaimanapun dalam pepatah itu, setinggi-tinggi, sejauh-jauh burung gagak, burung apapun terbang dari sarangnya pasti akan kembali juga. Maka ikhwatul iman, kaum muhajirin ini mereka yang kategorinya adalah sahabat-sahabat yang berasal dari Makkah, kemudian dia berhijrah bersama Rasul menuju Yathrib, menuju Madinah Al-Munawwarah. Yang paling kita kenal biasanya, yang sering kita dengar adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, Ali radhiyallahu an, dan lain sebagainya, yang notabene-nya kondisi mereka yang dulunya kaya raya, yang dulunya terhormat di kaumnya, memiliki kedudukan yang tinggi pada saat di Mekah, tapi mereka tinggalkan, mereka abaikan hanya untuk keimanan, dan mereka berhijrah kepada iman, kepada kebaikan, kepada tempat yang mana di sana mereka bisa menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijrah itu adalah suatu ibadah yang mana pahalanya luar biasa selama itu diniatkan karena Allah. Karena hijrahnya bisa jadi karena wanita yang ingin dinikahinya, akhirnya dia berhijrah. Lah ini yang enggak dapat pahala. Yang kita baca tadi di rakaat kedua, falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min indillah wallahu indahu husnul thawab. Mereka dibunuh, ada yang dianiaya, ada yang disiksa, bahkan ada ikhwatal iman yang dia untuk selamat, menyelamatkan keimanannya ini, meninggalkan semua hartanya. Salah satunya, contohnya Abdurrahman bin Auf. Sahabat Nabi yang kaya raya, punya harta yang berlimpah, tapi istrinya pun tidak mau ikut hijrah, Pak. Bahkan istrinya itu yang mengambil alih hartanya semua. Bayangkan panjenengan bagaimana kalau jenengan tidak kuat iman, stres, istrinya tidak ikut, hartanya tidak dibawa, diambil istrinya lagi hartanya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki solusi. Di antaranya adalah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, sahabat-sahabat ini dipersaudarakan oleh Rasulullah antara muhajirin dan sahabat Ansor. Dari persaudaraan ini lahir ikatan-ikatan ukhuwah Islamiyah yang kuat. Yang mana kalau kita baca dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, saudara kita ini umat Islam. Ya mungkin ada perbedaan, beda dalam tata cara ibadahnya, atau mungkin tata cara sholatnya. Tapi kalau kita banding-bandingkan, perbedaan-perbedaan itu tidak sebanding dengan banyaknya persamaan-persamaan yang kita miliki antara satu dan yang lain. Entah itu beda ormas, entah itu beda baju organisasi, entah itu beda gaya dan lain sebagainya. Banyak persamaannya dibandingkan perbedaannya. Tapi terkadang orang itu selalu saja memperuncing perbedaannya. Syukur-syukur kalau memang provokatornya menginginkan kita ini bentrok antara umat Islam antara satu yang lain. Ikhwatal iman jamaah sekalian, Nabi SAW mempersaudarakan antara kaum Ansor dan Muhajirin
Dan luar biasanya mereka mengatakan karena saking bersaudaranya bahkan kami mengira dari persaudaraan ini kami akan saling mewarisi antara satu dan yang lain. Bahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf oleh saudaranya dari kalangan Ansor ditawari Pak separuh kekayaannya oleh Sa'ad radhiyallahu an. Katanya, saya tahu bahwasannya engkau dulu sebelum hijrah ke Madinah adalah orang yang kaya raya, punya harta. Qad kunta ghaniyan. Maka kata dia, silakan ambil dari separuh hartaku ini karena kebetulan memang saat ini adalah orang yang kaya. Lalu katanya, saya punya beberapa istri. Silakan kamu pilih mana yang cocok, nanti saya ceraikan, nikahin kamu. Luar biasa Pak. Ini kalau imannya tebal tidak bisa kayak gini. Ya, paling dipilihkan yang sakit-sakitan terus kongkon rawat. Niki rawatan ya. Nah, lah wis tak kei separuh harta kan gitu Pak ya. Tapi ini suruh pilih. Mana yang cocok saya ceraikan untuk panjenengan. Nah, ini luar biasanya kecintaan sahabat antara satu dan yang lain, al-ukhuwah, persaudaraan antara mereka. Tetapi ikhwatul iman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini punya mental yang kaya, tidak hanya mau menerima saja, katanya jazakallahu khairan, terima kasih. Dullani ala suq, tunjukkan saya pasar saja. Dia berbisnis, dia berusaha, akhirnya jadi orang kaya juga Pak. Kaya raya luar biasa. Maka dari situ persaudaraan kita antara umat Islam yang satu dan yang lain harus kita pupuk. Jangan sama-sama saling tengkar aja. Beda masalah dikit berantem terus ya. Kapan kita mau maju? Yang sana sudah maju membahas hal-hal penting, kita masih cekcok masalah-masalah khilafiyah atau yang lain sebagainya. Ikhwatul iman, dari situ juga kita bisa ambil suatu contoh baik bahwasannya mencintai karena Allah itu adalah suatu sebab kita akan dicintai Allah. Bahkan salah satu nantinya golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar yang dikatakan sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang satu di antaranya akan mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada naungan yang bermanfaat pada saat itu kecuali naungan dari Allah, adalah 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Jadi panjenengan kalau punya sahabat yang saling mengingatkan, lalu kalau panjenengan salah diingatkan, mengingatkannya pun karena Allah, jangan lupa Pak, kalau nanti mudik, kalau nanti dia lagi ke sini ke Surabaya, ajak main ke rumahnya, kalau tidak panjenengan yang main ke rumahnya, pahalanya luar biasa. Niatkan karena Allah, jangan main ke teman sahabat nunggu kalau pingin ngutang duit ya, baru nanti pingin ngutang baru main rumahnya, ini tidak cocok ini. Jadi kalau nanti seperti itu, panjenengan mau ditamuin atau mau dimainin sama teman tuh takut. Kalau, jangan-jangan temanku ini mau ke sini nanti mau ngutang balik ini, wah ruwet ini. Ya. Tapi kalau kita nelpon misalkan, kamu mudik dah hari ini, atau besok lagi ke sini dah, kita ingin ketemu lah makan bareng atau apa gitu ya. Hanya mencintai karena Allah, saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatul iman jemaah sekalian, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti akan memanggil, ainal mutahabbu nabi jalali. Mana di antara kalian yang dulu di dunia itu saling mencintai karena kebesaranku? Al yauma udhillahum. Kami di sini hari ini, di hari kiamat ini, kami akan memberikan naungan fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Saya akan memberikan, kata Allah, naungan yang tidak ada naungan kecuali naunganku yang bermanfaat. Itu rawahu Muslim. Maka ikhwatul iman, dari kecintaan itu kita juga bisa mengamalkan apa yang disabdakan Nabi, tahadu tahabbu. Salinglah kalian memberi hadiah, salinglah kalian mencintai. Hadiah itu Pak, gunanya untuk saling mencintai. Beda sedekah sama hadiah. Kalau sedekah identiknya status sosial lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Orang kaya ngasih ke orang miskin, sedekah. Tapi kalau hadiah adalah pemberian sesuatu
dari orang yang bisa jadi statusnya lebih rendah seperti anak kepada bapak, murid kepada guru, dengan tujuan memuliakan. Kalau hadiah ini tujuannya saling mencintai karena Allah, silakan. Tahadu tahabu. Misalkan panjenengan punya sahabat dulu waktu sekolah, waktu kuliah. Datang main, bawa oleh-oleh, niatkan mengamalkan hadis itu. Tahadu tahabu, saling mencintai, saling memberikan hadiah. Insya Allah dapat pahalanya, insya Allah silaturahimnya dapat. Bahkan kalau panjenengan menyukai pada seseorang, dan panjenengan itu menyintainya karena Allah, silakan ungkapkan rasa cinta itu. Sebagaimana Nabi SAW mengungkapkan rasa cintanya kepada salah seorang sahabat-sahabatnya. Contohnya dia mengatakan, ya Mu'ad. Dia pernah mengungkapkan rasa cintanya kepada seorang, yaitu sahabat Nabi yang bernama Mu'ad bin Jabal. Dan itu disampaikan oleh Nabi, idza ahabbar rajulu akhah falyukhbirhu annahu yuhibbu. Silakan. Kalau panjenengan cinta kepada sahabat kalian, kepada temannya, pokoknya karena Allah Pak ya. Kalau karena Allah bisa jadi laki senang sama laki karena LGBT, naudzubillahi min dzalik. Ini mencintai karena Allah. Silakan. Nabi pun mengatakan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad. Dan dia bersumpah, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah saya mencintaimu. Lalu dia berwasiat, tsumma usika, aku berwasiat kepadamu ya Mu'ad, la tada'anna andu fi duburi kulli salatin taqul, kalau kamu sudah salat jangan lupa berdoa kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah berikan aku pertolongan untuk terus berzikir kepadamu, wa syukrik, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan juga berihsan dalam ibadah kepadamu. Jadi bentuk cinta itu Pak, kalau tak bisa ngasih hadiah, ya bisa ngasih nasihat, bisa ngasih pesan, bisa ngasih kesan, dan lain sebagainya. Intinya dalam bersahabat itu harus didasari karena Allah. Semoga kita memiliki sahabat-sahabat yang bisa mengingatkan kita tatkala salah, dan mereka bisa menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.